Selanjutnya kita masuk ke bagian gaining insight through benchmarking. Jadi dalam dunia bisnis, memahami pasar ini bukan sekedar soal siapa pelanggan kita, tapi juga memahami bagaimana kompetitor kita bergerak. Dan disinilah benchmarking ini berperan penting. Dan secara sederhana, benchmarking adalah proses belajar dari organisasi lain yang sudah diakui keunggulannya sebagai benchmark untuk memperbaiki kinerja perusahaan sendiri. Contohnya ada di Toyota yang secara terbuka mengizinkan pihak luar untuk melihat sistem produksi mereka agar industri secara keseluruhan itu bisa berkembang dengan keyakinan bahwa kompetisi yang sehat justru memacu inovasi yang lebih jauh. Proses benchmarking ini melibatkan dua pihak utama. Yang pertama adalah perusahaan pemerakasannya yang ingin belajar, dan yang kedua adalah perusahaan targetnya yang dipelajari. Dan sebelum mulai, perusahaan harus mendokumentasikan proses internal mereka sendiri agar memiliki dasar perbandingan yang jelas. Dan setidaknya ada 6 jenis benchmarking yang lazim biasanya dilakukan. Yang pertama adalah proses, yaitu fokus pada perbaikan operasional dan sistem kerja. Yang kedua, finansial, yaitu membandingkan hasil keuangan melalui basis data publik atau pihak ketiga. Yang ketiga adalah kinerja, yaitu menilai posisi kompetitif berdasarkan metrik seperti biaya atau kecepatan layanan. Yang keempat adalah produk, yaitu seringkali melibatkan reverse engineering atau membongkar produk lawan untuk memahami kelebihan desain mereka itu di mana. Kelima ada strategis, yaitu mengamati strategi jangka panjang perusahaan yang unggul, bahkan dari industri yang berbeda sama sekali. Dan yang keenam adalah fungsional, yaitu mempelajari bagaimana fungsi spesifik, misalnya seperti pengadaan barang itu dijalankan oleh pemimpin di bidang tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bagian purpose of benchmarking, yaitu benchmarking ini merupakan perjalanan evolusi bagi sebuah perusahaan. Dijelaskan bahwa ada 7 tingkatan tujuan benchmarking. Semakin matang sebuah perusahaan dalam mengelola kualitasnya, maka tujuan benchmarkingnya juga akan semakin ambisius dan luas jangkauannya. Pada tahap awal, perusahaan ini biasanya melakukan benchmarking untuk hal-hal yang dasar, seperti belajar dari kesuksesan pihak lain dan meminjam ide mereka untuk diterapkan secara internal, dan fokusnya ini biasanya sangat ke dalam. Nah, namun seiring berjalannya waktu, tujuannya itu bergeser menjadi lebih kompetitif, mulai dari keinginan untuk menjadi yang terbaik di internal firm, hingga berupaya mengalahkan standar industri yang ada agar bisa bersaing lebih kuat di pasar. Dan puncaknya ini adalah ketika perusahaan sudah mencapai level outstanding hingga world class, dan tujuan benchmarking ini menjadi jauh lebih strategis, dan mereka tidak lagi hanya sekedar bertahan, tapi juga ingin menjadi pemimpin di tingkat nasional, bahkan menjadi yang terbaik di dunia. Dan di titik ini, benchmarking ini bukan lagi soal mengejar ketertinggalan, melainkan soal mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar global yang menetapkan standar untuk orang lain. Baik, selanjutnya adalah topik difficulties in monitoring and measuring performance atau kesulitan dalam memantau dan mengukur kinerja. Jadi saat melakukan benchmarking, perusahaan seringkali ingin membandingkan ukuran finansial mereka dengan perusahaan lain. Meskipun ini berguna, proses ini seringkali menemui kendala. Salah satu masalah utamanya berasal dari keterbatasan sistem akuntansi. Sering juga perusahaan memiliki variasi dalam cara mereka menghitung ukuran kinerja yang tentu saja akan mempengaruhi hasilnya. Nah, sebagai contoh, saat menghitung efisiensi bahan sisa atau scrap, satu perusahaan mungkin membaginya murni dari biaya standar produk, sedangkan perusahaan pesaing mungkin mengurangi nilai tersebut dengan uang yang mereka dapatkan dari mendaur ulang scrap itu. Perbedaan kecil dalam rumus akuntansi ini bisa membuat kita salah menyimpulkan data saat membandingkannya. Selain itu, pengukuran kerja yang terlalu kaku juga sering mendapat kritik dari ahli kualitas seperti W. Edward Deming. Oleh karena itu, menggunakan metrik seperti produktivitas faktor total atau Total Factor Productivity sering dianjurkan karena memberikan gambaran produktivitas perusahaan yang jauh lebih lengkap. Beralih ke selanjutnya, yaitu Commonly Benchmark Performance Measures atau ukuran kinerja yang umum digunakan dalam benchmarking. Dalam kualitas ada prinsip yang disebut management by fact, yang mengharuskan setiap keputusan itu dibuat berdasarkan pengumpulan dan analisis data yang valid. Perusahaan menggunakan berbagai ukuran atau indikator untuk melacak serta meningkatkan kinerja produk, layanan, dan operasinya. Namun, saat membandingkan ukuran ini dengan perusahaan lain, sangat penting bagi kita untuk memahami Key Business Factors atau KBF, atau faktor bisnis utama dari perusahaan tersebut. Nah, KBF ini mencakup misi, nilai, budaya, hingga segmen pelanggannya. Selain itu, mengetahui bahwa skor kepuasan pelanggan pesaing lebih tinggi dari kita tidaklah cukup. Kita harus
juga tahu bagaimana mereka mencapainya. Inilah sebabnya banyak profesional menganggap bahwa bisnis proses benchmarking atau benchmarking proses bisnis sebagai hal yang paling krusial karena kita membedah dan mempelajari langsung proses di balik angka-angka performa tersebut. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu Business Process Benchmarking. Jadi, Business Process Benchmarking adalah cara perusahaan belajar dari perusahaan lain dengan membandingkan proses kerja mereka untuk menemukan best practice. Fokusnya ini bukan hanya pada hasil, tetapi pada bagaimana proses tersebut itu dilakukan. Metode ini menggunakan konsep 5W 2H, yaitu who, what, when, where, why, how much, untuk memahami secara detail bagaimana sebuah proses itu berjalan dan juga mengapa perusahaan lain bisa memiliki kinerja yang lebih baik dibanding perusahaan kita sendiri. Nah, intinya dengan mempelajari proses terbaik dari perusahaan lain, organisasi itu bisa meningkatkan efisiensi, kualitas, dan juga kinerja bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya adalah leading and managing the benchmarking effort. Nah, benchmarking ini tidak bisa dilakukan sembarangan, di mana ia harus dipimpin dan dikelola dengan strategi yang jelas. Manajemen harus menetapkan tujuan benchmarking, menyediakan dukungan, serta memastikan proses ini tuh menjadi program perbaikan berkelanjutan. Jadi bukan hanya proyek sekali jalan saja. Selain itu, perusahaan perlu melatih tim benchmarking, membuat aturan berbagi informasi, dan juga membangun sistem yang mendukung kegiatan benchmarking agar hasilnya tuh benar-benar diterapkan dalam organisasi. Intinya, benchmarking ini akan berhasil jika didukung oleh manajemen, tim yang terlatih, dan juga adanya komitmen untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai baselining dan proses improvement. Saat ini tuh banyak perusahaan yang memerlukan untuk perbaikan proses bisnis, untuk meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, meningkatkan kualitas, dan juga memberikan pelayanan yang lebih baik ke pelanggan. Salah satu caranya tuh gimana sih? Yaitu proses redesign, yaitu merancang ulang proses bisnis secara mendasar. Dalam proses ini tuh ada dua hal penting, yaitu breadth, yaitu dampak perubahan ke seluruh organisasi. Lalu depth, itu perubahan pada tanggung jawab teknologi hingga keterampilan karyawan. Jadi karena dampaknya itu luas dan juga kompleks, kita tuh butuh metode yang mengukurnya. Nah, disinilah baselining itu tuh digunakan. Jadi baselining itu tuh digunakan untuk proses memantau kinerja perusahaan secara berkala untuk melihat apakah terjadi peningkatan atau penurunan. Jadi caranya tuh untuk menentukan indikator, terus mengumpulkan data, terus menganalisis tren dari waktu ke waktu. Jadi dengan baselining itu perusahaan itu bisa tahu kapan perusahaan itu bisa dilakukan benar-benar efektif atau enggak gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai problem with benchmarking atau masalah dengan benchmark ini. Jadi benchmarking itu bukan proses yang mudah ya. Jadi ada halangan-halangan tentunya ya, yaitu ada 4 masalah utama. Yang pertama itu sulit mendapatkan kerjasama dari perusahaan lain. Jadi terutama itu pada industri yang sama gitu kan. Biasanya perusahaan baru tuh mau berbagi informasi gitu kalau ada timbal balik atau reciprocity. Jadi kedua itu benchmarking dengan perusahaan yang tidak bersaing langsung juga nggak mudah. Jadi kita harus benar-benar kreatif dan cermat dalam mencari perusahaan yang bisa dijadikan pembanding. Lalu yang ketiga, itu tuh ada harus memahami proses internal, di mana perusahaan sendiri itu harus kita pahami sendiri di proses internalnya. Kalau enggak, hasil yang benchmarking ini tuh nggak akan maksimal, karena kita itu nggak tahu apa yang harus dibandingkan gitu kan. Terus yang keempat, terakhir itu ada benchmarking membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Di prosesnya itu bisa memakan waktu yang lama, dari perencanaan, pengumpulan data, hingga implementasi. Jadi meskipun benchmarking ini itu bermanfaat, pelaksanaannya itu memiliki tantangan sendiri gitu yang harus dihadapi. Untuk identifikasi masalah dari case-nya, yaitu adalah Amgen ini adalah raksasa bioteknologi yang sangat hebat dalam menciptakan produk farmasi yang mutakhir. Nah, namun mereka ini kewalahan dalam mengelola organisasi mereka sendiri yang tumbuh sangat masif dalam waktu yang singkat. Ada beberapa hambatan yang mereka hadapi. Jadi dalam 20 tahun jumlah karyawan Amgen ini melompat dari hanya 400 orang menjadi 18.000 orang, dan pertumbuhan ini menciptakan tekanan yang besar pada sistem manajemen internal mereka. Dan fokus perusahaan ini menjadi terlalu berat pada produk dan pelanggan, sehingga mereka ini mengabaikan pengembangan kapasitas internal orang-orang yang ada di dalam. Dan hal ini paling terasa di departemen pelatihan dan pengembangan di penjualan.
Selain itu juga Amgen ini kesulitan bertransformasi dari perusahaan yang tadinya hanya fokus pada satu produk menjadi perusahaan dengan banyak produk. Dan mereka juga menghadapi tantangan dalam hal efisiensi pergerakan produk dari tahap produksi hingga ke tangan pengguna akhir, dan dalam prakteknya juga muncul ke pemasaran juga. Dan pada akhirnya mereka ini menyadari bahwa tahap implementasi mereka ini lambat atau tidak bisa dianggap serius oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan case. Jadi, mengapa benchmarking sangat penting bagi Amgen pada saat itu dalam sejarah perusahaan ketika benchmarking mulai dilakukan? Apakah Anda percaya bahwa benchmarking akan berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang Amgen? Jawabannya adalah, benchmarking penting bagi Amgen karena perusahaan sedang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, sehingga perlu belajar dari perusahaan lain yang lebih berpengalaman dalam mengelola organisasi besar dan juga kompleks. Benchmarking membantu Amgen menemukan praktik terbaik dalam manajemen, pelatihan, dan juga operasional. Karena itu, benchmarking dapat mendukung kesuksesan jangka panjang perusahaan melalui peningkatan kinerja dan perbaikan berkelanjutan. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu was it a good idea for Amgen to solicit the help of the American Productivity and Quality Center? Do you think that Amgen would have been successful without APQC's involvement? Jadi maksud dari pertanyaan tersebut adalah apakah ide yang baik bagi Amgen untuk meminta bantuan American Productivity atau Quality Center? Nah, menurut saya iya, itu adalah ide yang sangat bagus karena saat itu Amgen sedang menghadapi tantangan besar akibat pertumbuhan pesat di mana jumlah karyawan mereka melonjak drastis dari 400 menjadi 18.000 orang. Mereka juga sedang dalam fase transisi dari perusahaan satu produk menjadi multi-produk. Amgen menyadari bahwa departemen pelatihan dan pengembangan penjualan mereka perlu diperbaiki dan membutuhkan benchmarking karena inisiatif ini adalah hal yang baru bagi mereka. Langkah untuk meminta bantuan dari APQC sangatlah bagus atau cerdas. APQC adalah organisasi nirlaba yang menyediakan dukungan dan pelatihan khusus untuk benchmarking. Tanpa keterlibatan APQC, kemungkinan besar Amgen akan kesulitan mencapai kesuksesan. Proses benchmarking membutuhkan perencanaan metodologis yang matang. Tanpa panduan yang tepat dari ahlinya seperti APQC, Amgen bisa saja mengumpulkan data yang salah, membandingkan metrik yang tidak relevan, atau membuang banyak waktu tanpa menghasilkan perbaikan yang nyata bagi tenaga penjualannya.